Ah, ini kita sambil ngopi bincang-bincang, tanya-tanya sama Ustaz ya. Oh ya, silakan. Karena ini zaman nampaknya semakin menggilas. Dan kita lihat selama ini fenomenanya anak-anak kita kan, orang-orang generasi Z, mungkin kita juga yang generasi tua Ustaz ya. Ya. Nampaknya kehidupannya semakin bergelimang. Ada gak jelas, ada ini ya. Seolah-olah anak-anak yang kita didik selama ini sudah agama ini itu macam nggak dekat sama agama. Nampaknya minta petuah dulu sama Ustadz nih, biar kami dapat pencerahan. Ya malah ya. Oh ya. Terima kasih baik ya. Sebagaimana yang sudah kita imani bahwa agama Islam itu adalah agama yang paling sesuai dengan perkembangan zaman. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Sesungguhnya kami mengutus engkau wahai Muhammad, kata Allah, untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, dikatakan alam adalah kalau hitungan waktu sejak Nabi Muhammad diutus hingga akhir zaman, dan mencakup seluruh manusia, termasuk mencakup seluruh problema dalam kehidupan. Itu ada solusinya dalam agama Islam, karena Islam rahmatan lil alamin. Di antara hadis yang mendukung hal ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamah." Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, fenomena keindahan adalah fenomena yang selalu aktual dalam setiap zaman. Jadi nggak ada dalam pemahaman Islam, oh kita harus hidup apa adanya, nggak perlu mewah-mewah, ya nggak perlu kekayaan. Ya, salah sekali. Kita nggak bisa menjadi umat yang indah, tidak bisa menjadi hamba Allah yang indah. Indah maknanya kan berkualitas. Jika kita tidak kaya, bagaimana kita bisa membeli rumah yang bagus, yang indah kalau nggak kaya? Ya kan? Bagaimana kita bisa beli baju yang keren kalau tidak ada kaya? Ya, jadi sebenarnya kekayaan asal digunakan untuk hal yang mengandung kebaikan, itu Allah cinta. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Tentunya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Nah, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu minallah minal mu'min dhaif." Ilallah minal mu'min dhaif. Apa artinya? Al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat. Ya, khairun, lebih baik, wa ahabbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah minal mu'min dhaif, dari mukmin yang lemah. Kuat apanya? Pertama, kuat uangnya, kuat dompetnya, kuat kekayaannya, kuat fisiknya, kuat pengaruhnya, kuat politiknya. Jadi, siapa bilang Islam anti politik? Salah. Kuat politik kita dengan kekuatan politik bisa mengarahkan hidup ini kepada kebaikan. Ya, makanya Nabi mengatakan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan diperlukan. Karena sebagian umat Islam nggak memahami hal ini, jadilah masyarakat yang terpinggirkan, cuma meratip saja di musala, di masjid, nggak mau mengurus dunia ini. Karena masih banyak yang bilang begini Ustaz. Ya. Biarlah kita miskin, penting beriman. Silakan. Jadi orang seolah-olah miskin itu nggak jadi masalah. Saya jawab begini, dengan hadis Nabi saya jawab ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu 'abdan taqiyya wal ghaniyya wal khafiyya." Sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya yang bertakwa, yang kaya tapi sederhana. Apa maksudnya kaya? Kaya artinya kan nggak boleh miskin. Ya. Jadi nggak ada istilah nggak apa-apa miskin asal beriman. Justru kaya beriman itu lebih baik. Maka prinsip hidup kita adalah di dunia kaya raya, mati masuk surga. Coba diulang. Di dunia kaya raya,
mati masuk masuk surga. Ya, ini sajalah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Ustaz. Itu lah ya. Kita jangan mau miskin, nanti nggak bisa nyumbang ya. Iya, iya. Baik. Oke, terima kasih Ya, Ustaz tausiahnya. Insya Allah anak muda kita kuat. Kita bisa meninggalkan generasi-generasi yang kuat di belakang kita. Amin. ya. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.